Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan berdiskusi mengenai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Di sini kami akan menjelaskan pengertian OJK, sejarah dan latar belakang pendiri OJK, fungsi dan tujuan OJK, beserta tugas dan wewenang OJK. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai pengertian OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga keuangan sebuah negara yang mengatur jasa keuangan secara terintegritas. Menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang berdirinya OJK, kemudian fungsi dan tugas OJK, kemudian ada tujuan didirikannya OJK. Oke, langsung saja. Yang pertama, latar belakang didirikannya OJK. Jadi, OJK atau biasa disebut Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, serta wewenang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. OJK tersendiri merupakan lembaga yang baru berdiri pada tahun 2012, tepatnya pada bulan Juli tanggal 16. Sejarah berdirinya OJK berangkat dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan yang ada di Indonesia. Kemudian OJK sendiri terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan pasal 4 dalam undang-undang tersebut, tujuan didirikannya OJK adalah semua sektor jasa keuangan bisa terselenggara secara adil, teratur, transparan, dan juga akuntabel. Kemudian selanjutnya tujuan didirikannya OJK. Yang pertama ada keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan supaya terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan juga akuntabel. Kemudian yang kedua, keseluruhan kegiatan dalam sektor keuangan jasa mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan juga stabil. Kemudian yang ketiga, seluruh kegiatan dalam sektor keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Kemudian selanjutnya mengenai fungsi dan tugas OJK. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang OJK menerangkan bahwa fungsi dari OJK adalah yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Kemudian yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Kemudian yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga keuangan lainnya. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya terkait latar belakang berdirinya, fungsi tugas OJK, dan juga tujuan dari OJK. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu tugas dan wewenang OJK. Tugas utama OJK yaitu melakukan pengawasan pada sektor terkait. Lembaga ini mengawasi semua kegiatan di sektor keuangan. Adapun pengawasannya meliputi kegiatan yang terdapat pada sektor pasar modal, industri, keuangan non-bank, dan sektor perbankan. Selanjutnya yaitu wewenang OJK antara lain yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, yang kedua menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang ketiga menetapkan peraturan dan keputusan OJK, yang keempat menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, yang kelima menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, yang keenam yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang ketujuh yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang kedelapan yaitu menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Oke, terima kasih. Sekian diskusi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.